rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibba'i al-kiram, fi hadhihi al-munasabah as-sa'idah al-mubarakah لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين. آمين يا رب العالمين. Kepada para habaib, para masyaikh, para alim ulama, para kiai, para tokoh dan segenap jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kumpul dalam satu acara yang penuh keberkahan. Satu acara yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Satu acara yang insya Allah ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah untuk kita semua. Amin. Dalam acara ini sebagaimana tadi kita saksikan, ada dua putra dan putri dari zuriyah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu As-Sayyid Fadlan dan As-Sayyidah Fatimah Zahra, telah baru saja melaksanakan akad nikahnya. Mudah-mudahan dari pernikahan ini Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan ke depan keturunan-keturunan yang salihin dan salihat. Allahumma akhrij minal arisin al-kathir al-tayyib. Allahumma barik lahuma wajma'huma fi khairin wa afiyah wa barik lahuma fi hayatihima wa barik hadha az-zawaj waj'al hadha az-zawaj jawazan salihan tayyiban mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, saya berdiri di sini seizin. Saya punya orang tua, saya punya guru, Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas hafidhahullah ta'ala wa ra'ah wallahu yutawwil amrah fi ta'atillah wa ibadati wa fi tamamis sihha wa kamal al-afiyah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang ingin kita sampaikan di sini atas permintaan daripada sahibul bait, sahibul hajah, itu akhina al-fadil Sayyid Taha bin Hashim Al-Attas hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Itu sekedar sedikit siraman daripada nasihat untuk kedua mempelai dan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini singkat, padat, ringkas, jelas, dan mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Satu ayat saja untuk sama-sama pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita simak sejenak di mana Allah firmankan dalam surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul aliyyul azim wa baraka rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 ini ada satu arahan ilahi yang luar biasa untuk orang-orang yang menikah, baik yang baru saja melaksanakan pernikahan maupun untuk mereka-mereka yang sudah jauh lebih dulu melakukan pernikahan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa min ayatihi, dan sebagian daripada tanda-tanda kebesarannya, itu tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum, di mana Allah telah menciptakan bagi kamu sekalian, min anfusikum, yaitu daripada jenis kamu sendiri sesama umat manusia, azwaja, pasangan-pasangan hidup. Allah Subhanahu wa taala
memberikan informasi kepada kita bahwa salah satu daripada tanda kebesarannya adalah Allah menciptakan kita berpasang-pasangan dari jenis kita sendiri. Untuk apa Allah ciptakan itu semua? Satu kata Allah menjawab pertanyaan ini, litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa cenderung, merasa tentram kepadanya, yaitu kepada pasangan hidup kita. Dari ini saja sudah cukup bagi kita sebagai jawaban. Apa sih sebetulnya tujuan daripada pernikahan? Ya, banyak yang menguraikan tujuan pernikahan untuk melestarikan keberadaan manusia, untuk bisa menghasilkan anak, untuk bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan cara yang halal. Ya, semua benar. Tapi lebih penting dari itu semua adalah litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa cenderung dan tentram kepada pasangan hidupmu. Artinya kita di sini dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Allah, bagaimana menjadikan pasangan hidup kita menjadi tempat untuk kita mencurahkan isi hati kita, untuk kita berbagi suka duka dengannya, sehingga kalau itu bisa kita lakukan sebagaimana diamanatkan oleh Allah, maka Allah punya janji, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Niscaya Allah pasti akan menjadikan bagi kamu dalam rumah tanggamu tersebut, hasil dari perkawinan tersebut, mawaddah wa rahmah, yaitu kasih dan sayang. Allah akan limpahkan dalam rumah tangga kita. Syarat supaya masing-masing pasangan suami istri bisa menjadikan pasangannya sebagai tempat kecenderungan dan ketentramannya. Subhanallah. Ini kalimat singkat, padat, ringkas, jelas. Untuk apa kita menikah? Litaskunu ilaiha. Untuk apa kita menikahi perempuan-perempuan pilihan hati kita? Litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa cenderung tentram di sisinya. Artinya kita dalam membangun rumah tangga harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana pasangan hidup kita menjadi tempat menyimpan rahasia kita, bagaimana pasangan hidup kita untuk bisa menjadi tempat melimpahkan rasa cinta dan kasih sayang kita, bagaimana pasangan hidup kita bisa menjadi tempat berbagi suka dan duka. Luar biasa, Allah menempatkan istri bagi suami betul-betul di posisi yang luar biasa. Bukan di posisi yang rendah, bukan di posisi yang hina, bukan di posisi untuk diperintah-perintah, bukan, tapi di posisi tempat berdampingnya kita untuk membagi suka dan duka, untuk membagi kesenangan maupun kemalangan bersamanya, bahkan untuk menyimpan segala rahasia hidup kita. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Karena itu, ahiba'il kiram, melalui ayat ini saya hanya ingin mengingatkan sebagaimana Allah nyatakan di akhir ayat, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam yang demikian itu rumah tangga di mana pasangan suami istri saling membagi suka dan duka, ya, di mana di dalam rumah tangga itu Allah akan limpahkan mawaddah warahmah. Sesungguhnya yang demikian itu kata Allah, yaitu ada di sana saudara ayat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang mau berpikir, yang mau bertafakkur untuk menggali hikmah yang ada di balik pernikahan. Nah, sebelum saya akhiri ibadallah ahiba'il kiram, salah satu yang mesti kita tafakkur daripada ayat ini adalah bahwa ayat ini salah satu ayat yang meletakkan fondasi keserasian gender. Maaf ahiba'il kiram, istilah kesetaraan gender tidak ada dalam Islam. Istilah kesetaraan gender itu datangnya dari barat, ibadallah. Tapi dalam Islam dikenal istilah keserasian gender. Allah menciptakan laki-laki, Allah menciptakan wanita, nggak sama saudara. Biologisnya beda, rasanya beda, psikologisnya beda, saudara. Tapi jangan lupa, Allah ciptakan laki-laki dan perempuan serasi untuk bisa
bisa terjadi keseimbangan dalam kehidupan. Subhanallah. Makanya dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah keserasian gender, bukan kesetaraan gender. Enggak ada perempuan dan laki-laki setara, enggak ada perempuan dan laki-laki itu sama, saudara. Laki-laki dan perempuan berbeda, masing-masing punya keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Apa yang dimiliki laki-laki enggak dimiliki oleh perempuan, tapi di sana juga banyak hal yang dimiliki oleh perempuan tidak dimiliki oleh laki-laki. Kenapa bisa ada perbedaan? Ya, ada perbedaan, bukan pembedaan, saudara. Bukan, ada perbedaan. Kalau pembedaan itu diskriminatif, itu pembedaan. Tapi di sini perbedaan sunnatullah, bukan diskriminatif, saudara. Nah, perbedaan inilah yang akhirnya menempatkan kehidupan perempuan dan laki-laki menjadi seimbang. Itulah yang disebut keserasian gender. Makanya dalam rumah tangga ada hak suami, ada juga kewajiban suami. Ada hak istri, ada juga kewajiban istri, saudara. Kalau kedua belah pihak ini masing-masing betul-betul menjalankan kewajibannya dan memberikan hak daripada pasangan hidupnya, insya Allah rumah tangganya akan sakinah, rumah tangganya akan penuh limpahan mawaddah warahmah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, ambillah ayat ini sebagai salah satu fondasi buat kita semua untuk bertafakur, untuk berpikir bahwa sesungguhnya antara laki-laki dan perempuan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat aturan yang sedemikian rupa supaya kehidupan laki-laki dan perempuan seimbang, serasi. Itulah yang disebut dengan keserasian gender. Itu saja yang ingin saya sampaikan, saudara. Kenapa ini harus saya ingatkan? Karena di zaman kita sekarang ini, bagaimana tuntutan gerakan-gerakan yaitu daripada kesetaraan gender yang menabrak aturan Islam, yang menabrak syariat, saudara, yang mereka ingin mensetarakan antara laki-laki dan perempuan. Sekali lagi, itu wajib kita tolak sebagai bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar kita. Yuk mari kita ikuti ajaran Nabi kita alaihi salatu wassalam. Masuklah kita ke dalam ajaran Islam secara kafah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan. Selamat kepada Sayyid Fadlan, selamat kepada Sarifah Fatimah Zahra yang hari ini telah melangsungkan pernikahan, dan berkah luar biasa pernikahan ini dihadiri oleh ulama-ulama habaib-habaib kita. Di sini ada Sayyiduna yaitu Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Syekh. Di sini juga ada Habib Abdurrahman Idrus. Di sini juga ada Habib Ali bin Saleh Al-Attas. Di sini juga tadi dibacakan Al-Quran luar biasa oleh Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas. Di sini juga tadi dibacakan doa oleh Ustaz Umar Al-Hamid. Di sini juga tadi dibacakan khutbatul nikah yaitu oleh Habib Hud Al-Attas. Luar biasa. Saya tidak sebutkan satu persatu nama. Bahkan di sini juga ada ketua Dewan Surah daripada Ar-Rabitatul Alawiyah Al-Habib Ismail Al-Habsi. Jadi betul-betul ini majlis terkiram, ini majlis yang penuh keberkahan. Saya tidak sebutkan satu persatu nama-nama habaib dan para tokoh yang hadir di sini, sama sekali tidak mengurangi penghormatan, takrim dan takdim saya kepada mereka. Tapi kalau disebutkan satu persatu tentu akan lebih banyak memakan waktu. Bagi saya cukup sekian. Yuk mari sekali lagi kita doakan agar kedua mempelai diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lil aris wal arus, Allahumma barik lil aris wal arus, Allahumma barik lil aris wal arus, Allahumma ij'alhuma fi خير ولطف وعافية وهب لهما الكثير الطيب برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan alhamdulillah hari ini juga dihadiri